jamah senam hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Tertindih dengan beban berat, dosa dunia menjerat. Lalu ku datang pada Yesus, Dia ubah ku jadi baru. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur, kita berterima kasih, kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan, kelompok inti Shalom. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Maha besar Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih. Tuhan masih memberikan kesempatan hidup, bekerja, dan melayani. Kalau kami ada sebagai kami ada, semata-mata kebesaran dan kemurahan Tuhan. Tuhan, taruhlah kata-kata hikmat, bijaksana,
untuk kami memberitakan firman Tuhan ini. Lengkapi urapi kami oleh kuat kuasa Roh Kudus dan berkati kami yang menaburkan firman Tuhan, dan juga Tuhan memberkati semua yang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Berfirmanlah, kami siap menyambut berita firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, juga kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Salam, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dan salam jumpa di dalam renungan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sangat bersuka cita kembali kami boleh melayani di dalam KIS pada malam hari ini. Firman Tuhan akan terambil di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-1. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti apa yang kita lihat. Jadi judul firman Tuhan pada malam hari ini yaitu hidup oleh iman. Live by faith. Live by faith. Hidup oleh iman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mudah mengatakan saya beriman. Hidup oleh iman. Sukar untuk mengaplikasikan dalam kehidupan ini. Ternyata sampai orang bisa begitu beriman hanya karena campur tangan Tuhan. Yaitu campur tangan Roh Kudus. Roh Kudus menerangi, meyakinkan dengan logika iman. Memberi keberanian untuk mengaku percaya. Menyatakan kata-kata iman. Bersukacita akan Tuhan. Bermegah akan Tuhan. Ada pujian sukacita iman. Tuhan patut menerima segala pujian dan kemuliaan. Karena segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan. Dan semuanya hanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu keyakinan yang indah daripada Rasul Paulus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat kisah Abraham, dia taat tanpa syarat. Apa itu taat? Taat itu dari segala akronimnya adalah tidak ada alasan, titik. Itu taat. Taat secara akronim adalah TAAT, tidak ada alasan, titik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka firman Tuhan datang kepada Abraham. Abraham, persembahkanlah anakmu Ishak kepadaku di Gunung Moria. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara orang tua yang meminta anak berpuluh-puluh tahun kepada Tuhan, baru diberikan umur 10 tahun untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi Abraham taat tanpa syarat. Dia datang ke Gunung Moria dan menyerahkan Ishak ke dalam tangan Tuhan. Tetapi pada waktu Abraham mengambil pisau untuk membinasakan Ishak, ada satu suara dari langit. Abraham, Abraham, jangan engkau apa-apakan anak itu. Aku tahu isi hatimu. Dan lihatlah di sebelah kananmu. Maka disitulah ada seekor domba yang terikat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi yang dipersembahkan oleh Abraham yaitu Ishak. Di akhir zaman ini banyak orang berdebat. Siapa yang dipersembahkan? Ishak atau Ismail? Ismail atau Ishak? Tetapi ternyata yang dipersembahkan adalah seekor domba. Saudara sepupu kita sebentar lagi akan memperingati Hari Raya Korban. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hanya dengan iman yang sederhana kita dapat percaya dan mempercayai firman Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Apa saja yang kita boleh hidup oleh iman ini? Yaitu yang pertama adalah Tuhan Alkitab. Firman Tuhan itu ya dan amin. Tuhan yang hidup dan benar. Dari manakah datangnya iman? Iman datang dari pendengaran. Pendengaran dari firman Kristus. Karena itu Allah menyerahkan mereka keinginan hati mereka akan kecemaran. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Di dalam kitab Roma pasal 1 ayat 24. Karena mereka tidak percaya firman Tuhan. Mereka binasa dengan segala keinginan-keinginannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti apa yang tidak kita lihat. Siapa di sini yang sudah melihat angin? Seorang pun tidak ada yang dapat melihat angin.
tapi kita percaya adanya angin. Demikian pula kita belum pernah melihat Tuhan, tapi kita percaya dengan adanya Tuhan. Tuhan yang begitu mengasihi kita, Tuhan yang begitu luar biasa, yang tidak berubah, yang terlalu amat dan sangat mengasihi kepada kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu firman Tuhan di dalam Amsal 13 ayat yang ke-13. Saya bacakan buat saudara. Siapa meremehkan firman Tuhan, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan, akan mendapatkan pahala. Tapi luar biasa sekali di dalam Amsal 19 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya baca buat saudara. Siapa berpegang pada perintah atau firman Tuhan, memelihara nyawanya. Tetapi siapa menghina firman Tuhan akan mati. Sekali lagi saya bacakan. Tetapi siapa menghina firman Tuhan akan mati. Jadi jangan coba-coba dengan firman Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Seperti apa yang terjadi dengan pemuda-pemuda di Brazil. Pada suatu sore, seorang anak berkata kepada maminya, "Mami, sementara saudara teman-temanku akan datang dan aku akan permisi dan akan pergi." Kata mamanya, "Silakan pergi nak, tetapi berdoalah terlebih dahulu." Tapi anak ini setelah teman-temannya datang, dia kembali lagi kepada mamahnya. "Mah, katakan kepada Tuhan Yesus, kalau mau ikut di bagasi ada." Sungguh kurang ajar sekali ini anak-anak ini. Mereka pergi. Saudara, apa yang terjadi? Kira-kira setengah jam kemudian ada telepon dari polisi kepada mamahnya ini. Bahwa anak ibu mendapatkan kecelakaan di jalan tol. Mobilnya rusak, tapi bagasinya tidak rusak. Bukan kebetulan. Jadi barang siapa yang menghina firman Tuhan akan mati. Marilah kita belajar firman Tuhan sungguh-sungguh. Hidup oleh iman. Life by faith. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang berikutnya, hanya dengan iman yang sederhana, kita dapat percaya dan mempercayai firman Tuhan. Just not to believe, but trust me. Jangan sekedar percaya, tapi percayailah firman Tuhan. Mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Immanuel. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Seorang pun tidak akan sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Seorang pun tidak akan sampai ke sorga tanpa melalui Tuhan Yesus Kristus. Aku dan Bapa adalah satu adanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakannya anak yang tunggal. Supaya yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Mungkin saudara berpikir, kehidupan yang kekal di sorga, apakah 10 tahun? Apakah 20 tahun? Apakah 30 tahun? Kekal dan kekal untuk selama-lamanya. Hidup di dunia ini hanya sementara. 70, 80, sampai 90 kalau kuat. Tapi kemegahannya adalah penderitaan dan kesukaran. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau hidup kita bersama Kristus, maka Tuhan Yesus Kristus sudah menyediakan tempat di sorga buat orang-orang yang percaya, yang mempercayakan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Immanuel dan tetap Immanuel. Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yesaya 41 ayat 10. Saya bacakan buat saudara. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki. Dan ia akan menamakan dirinya. Dan akan menamakan dia Immanuel. Yang artinya Tuhan Yesus menyertai kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus lahir, maka Herodes seolah-olah tersaingi. Dia ingin membunuh bayi Yesus ini. Itulah sebabnya Herodes ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rencananya digagalkan oleh Tuhan. Herodes munafik. Muka nabi tapi pikiran kotor. Dia berbicara kepada orang Majus. Engkau cari bayi yang baru lahir itu. Bayi yang lahir itu aku akan sembah juga. Tetapi ternyata di dalam rencananya ada rencana yang kotor. Untuk membinasakan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi semuanya rencana Herodes itu gagal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan.
Iman kita harus digantungkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengarkan firman Tuhan. Iman harus kita andalkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya akan Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang tidak akan pernah kering dan tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan. Dan tidak akan berhenti berbuah. Hati yang bertobat, Tuhan yang lihat. Buah pertobatan, manusia yang lihat. Siapa yang bisa melihat hati? Nggak bisa. Hanya Tuhan yang bisa melihat hati. Hati yang bertobat, Tuhan yang lihat. Buah pertobatan, manusia yang lihat. Ada satu perubahan di dalam kehidupannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang berikutnya juga tentang keselamatan sorgawi. Hanya dengan iman sederhana kita dapat percaya hidup oleh iman, yaitu tentang keselamatan sorgawi. Tuhan mengasihi dengan kasih super ajaib. Karena Tuhan mau menyelamatkan kita. Asal kita tetap percaya. Karena Tuhan campur tangan dalam rangka jaminan keselamatan di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya tetaplah kerjakan keselamatanmu. Filipi 2 ayat 12 ayat 13 saya bacakan buat saudara. Tuhan campur tangan Tuhan dalam rangka jaminan keselamatan. Hidup hanya oleh iman. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hei saudara-saudaraku yang kasih. Kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Biarlah kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menjamin dalam rangka jaminan keselamatan buat orang-orang yang percaya. Bertahan juga melawan kuasa kegelapan dalam segala bentuk. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur di tengah-tengah situasi yang sulit. Tetapi kita percaya Tuhan adalah penyelamat. Tuhan yang akan membukakan jalan. Tuhan akan yang menyertai kepada kita. Karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelanannya. Lawan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi hidup oleh iman, yaitu hanya dengan iman yang sederhana kita dapat percaya keselamatan surgawi. Tuhan campur tangan dalam rangka jaminan keselamatan. Yang berikutnya juga hidup oleh iman untuk apa saja? Tuhan sumber segala apapun yang ada di dalam dunia ini. Tetapi seperti ayat yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak timbul dalam hati manusia, semua itu akan disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak sia-sia tetap kita beriman. Hidup beriman kepada Tuhan. Hidup oleh iman karena Tuhan adalah sumber segala kehidupan. Tuhan lebih dari segala apapun yang ada di dalam hidup di dalam dunia ini. Dan juga ada satu ungkapan, help on the way. Bantuan, pertolongan sedang dalam perjalanan. Mungkin dalam kesukaran, dalam kesulitan, jadi tetaplah berharap kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan adalah sumber segala pertolongan. Saya teringat kepada kisah di Inggris, ada seorang anak berteriak-teriak. Ternyata dia itu kena di taman sebuah air yang berawa dan hampir meninggal. Tapi seorang petani itu mendengar. Dan petani itu datang menolong kepada anak ini. Setelah ditolong oleh sebuah ranting, diangkat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, anak ini mengucapkan terima kasih kepada bapak ini. Setelah itu anak itu pulang. Sehari kemudian anak itu dan orang tuanya datang kembali kepada petani itu. Dia mengucapkan terima kasih. Ternyata bapaknya ini ada seorang bangsawan. Dia bawa uang segepok. Dia serahkan kepada petani ini. Namun petani ini dia tidak mau menerima. Apa yang dia buat itu ada untuk kebaikan. Karena Tuhan telah baik kepada dia. Aduh, si bangsawan ini pusing juga. Tetapi bangsawan ini tidak kalah akal. Ya baiklah kalau gitu Pak. Tetapi Bapak kan punya anak. Anak Bapak saya akan sekolahkan sampai dia menjadi dokter. Tapi si petani ini mengiyakan, ya boleh kalau begitu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Seiring dengan berjalannya waktu.
anak petani ini menjadi seorang dokter. Saudara tahu siapa namanya? Alexander Fleming. Dia yang menemukan obat penisilin ini. Luar biasa. Rencana Tuhan dan rencana yang indah. Itulah sebabnya hiduplah oleh iman. Karena Tuhan sumber segala apapun yang ada dalam dunia ini. Dialah sumber segala pertolongan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang berikutnya juga, yaitu hidup oleh iman ada misi untuk setiap orang Kristen. Jadi orang Kristen jangan pasif. Tapi ada satu misi. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Berkali-kali saya memberitakan firman Tuhan ini. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sekalipun. Asal aku dapat mencapai garis akhir. Dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur. Masih ada firman Tuhan memberikan kekuatan, memberikan semangat kepada kita. Hidup oleh iman. Artinya apa? Ada misi untuk setiap orang Kristen. Baik itu anak muda, baik itu orang tua, baik itu laki atau perempuan. Ada misi. Untuk apa? Untuk melayani firman Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Saya juga mendoakan kepada anak-anak muda yang terjun di dalam pelayanan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kami percaya dan kami yakin tidak sia-sia kita beribadah kepada Tuhan. Tidak sia-sia kita bekerja di ladang Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hidup oleh iman. Tuhan akan memberikan kuasa. Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Dan jangan lupa, hidup oleh iman. Karena Yesus coming again soon. Jadi Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali lagi. Kapan? Saya juga tidak tahu. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Tetap dengan iman, kita tetap setia kepada Tuhan. Dan akhirnya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kesimpulannya firman Tuhan ini, masih ada banyak hal lain yang membutuhkan iman yang sederhana supaya kita percaya. Belajar percaya Tuhan. Mulai dari masalah kecil sampai masalah besar. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita berterima kasih, kita bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Christ alone, by faith alone, back to the Bible. Kristus saja oleh iman saya kembali ke Alkitab. Jadi Alkitab itu adalah ya dan amin. Hanya oleh iman kepada Kristus kita ada sebagai kita ada. Demikianlah renungan firman Tuhan. Tuhan Yesus menyertai dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Kita akan tundukkan kepala. Kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Maha besar Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih. Hanya oleh iman yang sederhana, kami boleh tetap memberitakan firman Tuhan. Kami berterima kasih apa yang sudah sedang Tuhan buat untuk kami. Kalau kami ada sebagai kami ada, semata-mata kebesaran nama Tuhan. Tuhan sudah melengkapi, mengurapi kami, memberitakan firman Tuhan. Berkati kami, berkati juga yang mendengar. Kami juga bersyukur, berterima kasih kepada multimedia yang berlelah-lelah. Kami percaya tidak sia-sia kita dalam pelayanan Tuhan. Memberkati anak-anak muda. Tuhan, kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Gembala, Pendeta Amon, dan Ibu Sarah, anak, cucu, dan mantu diberkati Tuhan. Para majelis, para hamba Tuhan, para pelayan, jemaat, senior-senior kami, saudara seiman kami, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba juga tidak lupa berdoa untuk pemerintah. Diberikan hikmat al-kabul di kebijaksanaan. Indonesia aman, damai, dan sejahtera. Ada kebebasan untuk berbakti dan melayani Tuhan. Anugerah Kristus yang selalu cukup. Kasih Bapa yang tak berkesudahan. Kuasa persekutuan Roh Kudus. Dimanapun kami berada, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.